hukuman pada Hasto dan Tom Lembong. Dan itu jadi semacam gempa bumi politik kecil yang resonansinya tiba di Solo, udah pasti itu. Pengamat politik Rocky Gerung turut berkomentar terkait keputusan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Thomas Lembong. Rocky Gerung menilai langkah tersebut mencerminkan arah baru dalam sistem hukum dan politik di Indonesia. Menurut Rocky, sejak awal jeratan kasus korupsi terhadap Hasto dan Tom Lembong adalah bentuk kriminalisasi karena aktivitas politiknya. Ia menilai dengan mendekatnya Prabowo ke PDIP, tim Solo akan kecewa. Bahkan, Rocky menyebut pembebasan Hasto dan Tom Lembong membuat gempa politik di Solo. Rocky menangkap adanya kegundahan publik atas sikap Prabowo yang kerap menunjukkan penghormatan berlebih terhadap Jokowi. Salah satunya saat Prabowo menyempatkan sowan ke kediaman Jokowi sebelum hadir pada penutupan Kongres PSI di Solo pada Minggu 20 Juli 2025. Mengajukan penghapusan hukuman abolisi pada keputusan dari pengadilan terhadap hukuman pada Hasto dan Tom Lembong. Dan itu jadi semacam gempa bumi politik kecil yang resonansinya tiba di Solo, udah pasti itu. Jadi kita mulai membaca bagaimana sebetulnya politik itu, panggung belakang itu lebih menentukan dari panggung depan. Dan di dalam kondisi ini kita mengerti bagaimana Presiden Prabowo karena opini publik, tekanan terhadap sistem pengadilan kita akhirnya memutuskan untuk memberi penghapusan hukuman sehingga dua terdakwa tadi atau dua terpidana tadi akhirnya bisa lepas dari tuntutan hukum tuh. Karena bagaimanapun kita mengerti dari awal apa motifnya sehingga Tom Lembong mau di penjara, apa karena dia mendukung kapitalis tuh. Jadi kalau hakim membuat pertimbangan kapitalisme lah yang diuntungkan oleh Tom Lembong lalu dia dihukum. Nah, sekarang berbalik argumennya bahwa Presiden membatalkan tuntutan itu, membatalkan dalil itu. Jadi memang sistem kita bukan sistem kapitalis, kira-kira begitu gampangnya. Demikian juga pada Hasto bahwa dari awal itu betul-betul adalah kriminalisasi itu dan upaya untuk mencegah tumbuhnya kader-kader baru di PDIP. Jadi kelihatannya memang Hasto tidak bersalah, demikian juga Tom Lembong. Dan publik menganggap bahwa ini satu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebentar panis. Pala. Tolong palanya ya, pala. Tangan dulu. Jadi alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Suaranya Pak. Woi, HP itu ya, Pak. sudah diulang ya. Ya, alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Tom Lembong di dalam, ngobrol juga dengan istri beliau yang ikut hadir, Bu Siska. Beliau tentu bahagia, semua menyatakan syukur, dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi pada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi sehingga Pak Tom Lembong bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga. Ini adalah masa yang membahagiakan bagi keluarga Pak Tom Lembong yang sudah selama 9 bulan 3 hari terpisah sejak tanggal 29 Oktober 2024. Nah, kita pantau sampai tuntas prosesnya karena saat ini sedang menunggu. Nah, kita semua berharap bisa segera selesai dan nanti Pak Tom Lembong, Bu Siska bisa pulang bersama-sama, berkumpul kembali bersama keluarga ya. Pak Anies, ada pandangan bahwa pemberian abolisi ini
berarti bentuk bahwa presiden mengakui atau melihat kasus hukum itu politis ya? Ya. Nanti komentar lebih jauh nanti habis Jumatan ya. Sekarang Jumatan dulu. Ada pesan dari Pak Tom Lembong nggak di dalam? Terima kasih atau kalimat yang dititipkan ke Pak Lembong, nggak ada yang diucapkan ke Bapak gitu, obrolannya apa aja yang belum awak bagikan ke awak media gitu Pak? Mau ngapain aja Pak? Belum, tapi mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Dan beliau mengatakan God works in a mysterious way. Katanya. Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tak terduga. Gitu ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan itu dihapuskan, dihilangkan. Tapi kalau ini tuntutannya dianggap dihapuskan, dianggap tidak ada. Nah karena itu ya Tom Lembong dengan keluarnya abolisi ini ya diakui sebagai warga negara yang tidak pernah melakukan tindak pidana. Itu konsekuensinya. Kalau Bang Refli ini melihat kasus impor gula itu berarti gimana sih Bang? Kasus impor gula ini nothing. Dari awal kan saya mengikuti. Pertama, dari persidangan itu kan terbukti bahwa Tom Lembong tidak menerima aliran dana baik kepada dirinya maupun kepada pihak yang terafiliasi dengannya. Kan memperkaya diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah hitungan kerugian negara itu berubah-ubah dan bahkan cenderung BPKP sendiri bingung menentukan kerugian negara sampai akhirnya hakim sendiri pun sudah berbeda dengan jaksa dalam hal menghitung kerugian negara. Dan yang ketiga tidak terlihat ada mens rea atau niat jahat dari Tom Lembong. Padahal mens rea atau niat jahat itulah yang bisa membuat orang seharusnya dinyatakan bersalah atau dihukum dalam tindak pidana apapun. Nah kalau mens rea-nya tidak ada, niat jahatnya tidak ada, maka seharusnya Tom Lembong sudah dibebaskan dari kemarin-kemarin, begitu. Kalau kedatangan Bang Refli ini ya Bang? Saya sih sebenarnya diajak pengacara ya Ari Yusuf Amir untuk menengok Tom Lembong. Barangkali dia ingin menyampaikan secara langsung abolisi itu, karena yang saya dengar dari Ari Yusuf Amir, dia ditelepon langsung oleh Sufmi Dasko yang mengatakan bahwa Tom Lembong mendapatkan abolisi dan abolisi itu sudah disetujui oleh DPR. Tapi bukan disetujui istilahnya ya, bahwa dalam abolisi itu Presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi DPR itu memberikan pertimbangan. Pertimbangan itu apa saja, baik positif maupun negatif, tetapi yang paling penting itu adalah prosedur. Substansinya ada di Presiden. Jadi kalau Presiden mau mengeluarkan abolisi, maka dia bisa lakukan berdasarkan kewenangan konstitusional dia. Berarti abolisinya udah ditandatangani belum ke Pres ya Bang buat keluar Pak Tom? Iya, harus nunggu ke Pres. Sebenarnya kalau kita mau bicara mengenai katakanlah ada gium hukum ya, orang nggak boleh dihukum 1 hari sekalipun kalau dia tidak bersalah. Nah sekarang ini kan hari Jumat, ya harusnya administrasi negara cepat, ya kan? Keluar Kepresnya harusnya hari ini juga. Jadi Tom Lembong bisa bebas. Cuma saya agak meragukan itu. Jangan-jangan tunggu seminggu dulu kan? Berarti kalau dia tunggu seminggu juga harus mendekam lagi di LP Cipinang. Jadi baiknya barangkali ada kebijakan, walaupun Kepresnya belum keluar, tapi Tom Lembong bisa dikeluarkan. Kan pertama kasusnya memang belum inkrah, ya kan? Dan yang kedua adalah dia akan mendapatkan abolisi. Jadi sebenarnya kan tidak ada alasan lagi untuk menahannya begitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hukuman pada Hasto dan Tom Lembong. Dan itu jadi semacam gempa bumi politik kecil yang resonansinya tiba di Solo. Udah pasti itu. Pengamat politik Rocky Gerung turut berkomentar terkait keputusan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Thomas Lembong. Rocky Gerung menilai langkah tersebut mencerminkan arah baru dalam sistem hukum dan politik di Indonesia. Menurut Rocky, sejak awal jeratan kasus korupsi terhadap Hasto dan Tom Lembong adalah bentuk kriminalisasi karena aktivitas politiknya. Ia menilai dengan mendekatnya Prabowo ke PDIP, tim Solo akan kecewa. Bahkan, Rocky menyebut pembebasan Hasto dan Tom Lembong membuat gempa politik di Solo. Rocky menangkap adanya kegundahan publik atas sikap Prabowo yang kerap menunjukkan
penghormatan berlebih terhadap Jokowi. Salah satunya saat Prabowo menyempatkan sowan ke kediaman Jokowi sebelum hadir pada penutupan Kongres PSI di Solo pada Minggu 20 Juli 2025. Mengajukan penghapusan hukuman abolisi pada keputusan dari pengadilan terhadap hukuman pada Hasto dan Tom Lembong. Dan itu jadi semacam gempa bumi politik kecil yang resonansinya tiba di Solo, udah pasti itu. Jadi kita mulai membaca bagaimana sebetulnya politik itu, panggung belakang itu lebih menentukan dari panggung depan. Dan di dalam kondisi ini kita mengerti bagaimana Presiden Prabowo karena opini publik, tekanan terhadap sistem pengadilan kita akhirnya memutuskan untuk memberi penghapusan hukuman sehingga dua terdakwa tadi atau dua terpidana tadi akhirnya bisa lepas dari tuntutan hukum itu. Karena bagaimanapun kita mengerti dari awal apa motifnya sehingga Tom Lembong mau di penjara, apa karena dia mendukung kapitalis tuh. Jadi kalau hakim membuat pertimbangan kapitalisme lah yang diuntungkan oleh Tom Lembong lalu dia dihukum. Nah, sekarang berbalik argumennya bahwa Presiden membatalkan tuntutan itu, membatalkan dalil itu. Jadi memang sistem kita bukan sistem kapitalis, kira-kira begitu gampangnya. Demikian juga pada Hasto bahwa dari awal itu betul-betul adalah kriminalisasi itu dan upaya untuk mencegah tumbuhnya kader-kader baru di PDIP. Jadi kelihatannya memang Hasto tidak bersalah, demikian juga Tom Lembong. Dan publik menganggap bahwa ini satu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebentar panis. Pala. Tolong palanya ya, pala. Tangan. Jadi alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Suaranya Pak. HP itu. sudah diulang ya. Ya, alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Tom Lembong di dalam, ngobrol juga dengan istri beliau yang ikut hadir, Bu Siska. Beliau tentu bahagia, semua menyatakan syukur, dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi pada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi sehingga Pak Tom Lembong bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga. Ini adalah masa yang membahagiakan bagi keluarga Pak Tom Lembong yang sudah selama 9 bulan 3 hari terpisah sejak tanggal 29 Oktober 2024. Nah, kita pantau sampai tuntas prosesnya karena saat ini sedang menunggu. Nah, kita semua berharap bisa segera selesai dan nanti Pak Tom Lembong, Bu Siska bisa pulang bersama-sama, berkumpul kembali bersama keluarga. Ya. Pak Anies, ada pandangan bahwa pemberian abolisi ini berarti bentuk bahwa Presiden mengakui atau melihat kasus hukum itu politis ya? Ya. Nanti komentar lebih jauh nanti habis Jumatan ya. Sekarang Jumatan dulu. Ya, ada pesan dari Pak Tom Lembong nggak di dalam? Ada pesan atau kalimat yang dititipkan ke Pak Lembong nggak? Ada yang diucapkan ke Bapak gitu, obrolannya apa aja yang belum bagikan ke awak media gitu Pak? Mau ngapain aja Pak? Belum, tapi dia mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Dan beliau mengatakan God works in a mysterious way. Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tak terduga. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan itu dihapuskan, dihilangkan. Tapi kalau ini tuntutannya dianggap dihapuskan, dianggap tidak ada. Nah karena itu ya Tom Lembong
dengan keluarnya abolisi ini ya diakui sebagai warga negara yang tidak pernah melakukan tindak pidana. Itu konsekuensinya. Kalau Bang Refli ini melihat kasus impor gula ini sebenarnya gimana sih, Bang? Kasus impor gula ini nothing. Dari awal kan saya mengikuti. Pertama, dari persidangan itu kan terbukti bahwa Tom Lembong tidak menerima aliran dana baik kepada dirinya maupun kepada pihak yang terafiliasi dengannya. Kan memperkaya diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah hitungan kerugian negara itu berubah-ubah dan bahkan cenderung BPKP sendiri bingung menentukan kerugian negara sampai akhirnya hakim sendiri pun sudah berbeda dengan jaksa dalam hal menghitung kerugian negara. Dan yang ketiga, tidak terlihat ada mens rea atau niat jahat dari Tom Lembong. Padahal mens rea atau niat jahat itulah yang bisa membuat orang seharusnya dinyatakan bersalah atau dihukum dalam tindak pidana apapun. Nah, kalau mens rea-nya tidak ada, niat jahatnya tidak ada, maka seharusnya Tom Lembong sudah dibebaskan dari kemarin-kemarin, begitu. Kalau kedatangan Bang Refli ini apa, Bang? Saya sih sebenarnya diajak pengacara ya Ari Yusuf Amir untuk menengok Tom Lembong. Barangkali dia ingin menyampaikan secara langsung abolisi itu, karena yang saya dengar dari Ari Yusuf Amir, dia ditelepon langsung oleh Sufmi Dasko yang mengatakan bahwa Tom Lembong mendapatkan abolisi dan abolisi itu sudah disetujui oleh DPR. Tapi bukan disetujui istilahnya ya, bahwa dalam abolisi itu Presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi DPR itu memberikan pertimbangan. Pertimbangan itu apa saja, baik positif maupun negatif, tetapi yang paling penting itu adalah prosedur. Substansinya ada di Presiden. Jadi kalau Presiden mau mengeluarkan abolisi, maka dia bisa lakukan berdasarkan kewenangan konstitusional dia. Berarti ini nunggu ke pres ya, Bang, buat keluar Pak Tom? Iya, harus nunggu ke pres. Sebenarnya kalau kita mau bicara mengenai, katakanlah ada gium hukum ya, orang nggak boleh dihukum 1 hari sekalipun kalau dia tidak bersalah. Nah sekarang ini kan hari Jumat, ya harusnya administrasi negara cepat, ya kan? Keluar kepresnya harusnya hari ini juga, jadi Tom Lembong bisa bebas. Cuma saya agak meragukan itu. Jangan-jangan tunggu seminggu dulu, kan berarti kalau dia tunggu seminggu juga harus mendekam lagi di LP Cipinang. Jadi baiknya barangkali ada kebijakan, walaupun kepresnya belum keluar, tapi Tom Lembong bisa dikeluarkan. Kan pertama kasusnya memang belum inkrah, ya kan? Dan yang kedua adalah dia akan mendapatkan abolisi. Jadi sebenarnya kan tidak ada alasan lagi untuk menahannya begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hukuman pada Hasto dan Tom Lembong, dan itu jadi semacam gempa bumi politik kecil yang resonansinya tiba di Solo, udah pasti itu. Pengamat politik Rocky Gerung turut berkomentar terkait keputusan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Thomas Lembong. Rocky Gerung menilai langkah tersebut mencerminkan arah baru dalam sistem hukum dan politik di Indonesia. Menurut Rocky, sejak awal jeratan kasus korupsi terhadap Hasto dan Tom Lembong adalah bentuk kriminalisasi karena aktivitas politiknya. Ia menilai dengan mendekatnya Prabowo ke PDIP, tim Solo akan kecewa. Bahkan, Rocky menyebut pembebasan Hasto dan Tom Lembong membuat gempa politik di Solo. Rocky menangkap adanya kegundahan publik atas sikap Prabowo yang kerap menunjukkan penghormatan berlebih terhadap Jokowi. Salah satunya saat Prabowo menyempatkan sowan ke kediaman Jokowi sebelum hadir pada penutupan Kongres PSI di Solo pada Minggu 20 Juli 2025. Mengajukan penghapusan hukuman abolisi pada keputusan dari pengadilan terhadap hukuman pada Hasto dan Tom Lembong, dan itu jadi semacam gempa bumi politik kecil yang resonansinya tiba di Solo, udah pasti itu. Jadi kita mulai membaca bagaimana sebetulnya politik itu, panggung belakang itu lebih menentukan dari panggung depan. Dan di dalam kondisi ini kita mengerti bagaimana Presiden Prabowo karena opini publik, tekanan terhadap
sistem pengadilan kita akhirnya memutuskan untuk memberi penghapusan hukuman sehingga dua terdakwa tadi atau dua terpidana tadi akhirnya bisa lepas dari tuntutan hukum tuh. Karena bagaimanapun kita mengerti dari awal apa motifnya sehingga Tom Lembong mau di penjara, apa karena dia mendukung kapitalis tuh. Jadi kalau hakim membuat pertimbangan kapitalisme lah yang diuntungkan oleh Tom Lembong lalu dia dihukum. Nah, sekarang berbalik argumennya bahwa Presiden membatalkan tuntutan itu, membatalkan dalil itu. Jadi memang sistem kita bukan sistem kapitalis, kira-kira begitu gampangnya. Demikian juga pada Hasto bahwa dari awal itu betul-betul adalah kriminalisasi itu dan upaya untuk mencegah tumbuhnya kader-kader baru di PDIP. Jadi kelihatannya memang Hasto tidak bersalah, demikian juga Tom Lembong. Dan publik menganggap bahwa ini satu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebentar panis. Pala. Oh, palanya ya, pala. Tangan dulu. Jadi alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Suaranya Pak. Woi, HP itu. sudah diulang ya. Ya, alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Tom Lembong di dalam, ngobrol juga dengan istri beliau yang ikut hadir, Bu Siska. Beliau tentu bahagia, semua menyatakan syukur, dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi pada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi sehingga Pak Tom Lembong bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga. Ini adalah masa yang membahagiakan bagi keluarga Pak Tom Lembong yang sudah selama 9 bulan 3 hari terpisah sejak tanggal 29 Oktober 2024. Nah, kita pantau sampai tuntas prosesnya karena saat ini sedang menunggu. Nah, kita semua berharap bisa segera selesai dan nanti Pak Tom Lembong, Bu Siska bisa pulang bersama-sama, berkumpul kembali bersama keluarga. Ya. Pak Anies, ada pandangan bahwa pemberian abolisi ini berarti bentuk bahwa Presiden mengakui atau melihat kasus hukum itu politis ya? Ya. Nanti komentar lebih jauh nanti habis Jumatan ya. Sekarang Jumatan dulu. Ya, ada pesan dari Pak Tom Lembong nggak di dalam? Ada pesan atau kalimat yang dititipkan ke Pak Lembong nggak? Ada yang diucapkan ke Bapak gitu, obrolannya apa aja yang belum bagikan ke awak media gitu Pak? Mau ngapain aja Pak? Belum, tapi mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Dan beliau mengatakan God works in a mysterious way. Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tak terduga. Gitu ya. Terima kasih Pak Anies. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan itu dihapuskan, dihilangkan. Tapi kalau ini tuntutannya dianggap dihapuskan, dianggap tidak ada. Nah karena itu ya Tom Lembong dengan keluarnya abolisi ini ya diakui sebagai warga negara yang tidak pernah melakukan tindak pidana. Itu konsekuensinya. Kalau Bang Refli ini melihat kasus impor gula ini sebenarnya gimana sih Bang? Kasus impor gula ini nothing. Dari awal kan saya mengikuti. Pertama, dari persidangan itu kan terbukti bahwa Tom Lembong tidak menerima aliran dana baik kepada dirinya maupun kepada pihak yang terafiliasi dengannya. Kan memperkaya diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah hitungan kerugian negara itu berubah-ubah dan bahkan cenderung BPKP sendiri bingung menentukan kerugian negara sampai akhirnya hakim sendiri pun sudah berbeda dengan jaksa dalam hal menghitung kerugian negara. Dan yang ketiga, tidak terlihat ada mens rea atau niat jahat dari Tom Lembong. Padahal mens rea atau niat jahat itulah yang bisa membuat orang seharusnya dinyatakan bersalah atau dihukum dalam tindak pidana apapun.
Nah kalau mens reanya tidak ada, niat jahatnya tidak ada, maka seharusnya Tom Lembong sudah dibebaskan dari kemarin-kemarin, begitu. Kalau kedatangan Bang Refli ini siapa Bang? Saya sih sebenarnya diajak pengacara ya Ari Yusuf Amir untuk menengok Tom Lembong. Barangkali dia ingin menyampaikan secara langsung abolisi itu, karena yang saya dengar dari Ari Yusuf Amir, dia ditelepon langsung oleh Sufmi Dasko yang mengatakan bahwa Tom Lembong mendapatkan abolisi dan abolisi itu sudah disetujui oleh DPR, tapi bukan disetujui istilahnya ya, bahwa dalam abolisi itu Presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi DPR itu memberikan pertimbangan. Pertimbangan itu apa saja, baik positif maupun negatif, tetapi yang paling penting itu adalah prosedur. Substansinya ada di Presiden. Jadi kalau Presiden mau mengeluarkan abolisi, maka dia bisa lakukan berdasarkan kewenangan konstitusional dia. Berarti ini nunggu kepres ya Bang buat keluar Pak Tom? Iya, harus nunggu kepres. Sebenarnya kalau kita mau bicara mengenai katakanlah ada gium hukum ya, orang nggak boleh dihukum 1 hari sekalipun kalau dia tidak bersalah. Nah sekarang ini kan hari Jumat, ya harusnya administrasi negara cepat, ya kan? Keluar kepresnya harusnya hari ini juga, jadi Tom Lembong bisa bebas. Cuma saya agak meragukan itu. Jangan-jangan tunggu seminggu dulu, kan berarti kalau dia tunggu seminggu juga harus mendekam lagi di LP Cipinang. Jadi baiknya barangkali ada kebijakan, walaupun kepresnya belum keluar, tapi Tom Lembong bisa dikeluarkan. Kan pertama kasusnya memang belum inkrah, ya kan? Dan yang kedua adalah dia akan mendapatkan abolisi. Jadi sebenarnya kan tidak ada alasan lagi untuk menahannya begitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hukuman pada Hasto dan Tom Lembong, dan itu jadi semacam gempa bumi politik kecil yang resonansinya tiba di Solo, udah pasti itu. Pengamat politik Rocky Gerung turut berkomentar terkait keputusan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Thomas Lembong. Rocky Gerung menilai langkah tersebut mencerminkan arah baru dalam sistem hukum dan politik di Indonesia. Menurut Rocky, sejak awal jeratan kasus korupsi terhadap Hasto dan Tom Lembong adalah bentuk kriminalisasi karena aktivitas politiknya. Ia menilai dengan mendekatnya Prabowo ke PDIP, tim Solo akan kecewa. Bahkan, Rocky menyebut pembebasan Hasto dan Tom Lembong membuat gempa politik di Solo. Rocky menangkap adanya kegundahan publik atas sikap Prabowo yang kerap menunjukkan penghormatan berlebih terhadap Jokowi. Salah satunya saat Prabowo menyempatkan sowan ke kediaman Jokowi sebelum hadir pada penutupan Kongres PSI di Solo pada Minggu 20 Juli 2025. Mengajukan penghapusan hukuman abolisi pada keputusan dari pengadilan terhadap hukuman pada Hasto dan Tom Lembong, dan itu jadi semacam gempa bumi politik kecil yang resonansinya tiba di Solo, udah pasti itu. Jadi kita mulai membaca bagaimana sebetulnya politik itu, panggung belakang itu lebih menentukan dari panggung depan. Dan di dalam kondisi ini kita mengerti bagaimana Presiden Prabowo karena opini publik, tekanan terhadap sistem pengadilan kita, akhirnya memutuskan untuk memberi penghapusan hukuman sehingga 2 terdakwa tadi atau 2 terpidana tadi akhirnya bisa lepas dari tuntutan hukum itu. Karena bagaimanapun kita mengerti dari awal apa motifnya sehingga Tom Lembong mau di penjara, apa karena dia mendukung kapitalis tuh. Jadi kalau hakim membuat pertimbangan kapitalisme lah yang diuntungkan oleh Tom Lembong lalu dia dihukum. Nah, sekarang berbalik argumennya bahwa Presiden membatalkan tuntutan itu, membatalkan dalil itu. Jadi memang sistem kita bukan sistem kapitalis, kira-kira begitu gampangnya. Demikian juga pada Hasto, bahwa dari awal itu betul-betul adalah kriminalisasi itu dan upaya untuk mencegah tumbuhnya kader-kader baru di PDIP. Jadi
kelihatannya memang Hasto tidak bersalah, demikian juga Tom Lembong, dan publik menganggap bahwa ini satu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebentar Pak Anies. Pala. Oh, palanya ya, pala. Tangan dulu. Jadi alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Suaranya Pak. Woi, HP itu ya, Pak. sudah diulang ya. Ya, alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Tom Lembong di dalam, ngobrol juga dengan istri beliau yang ikut hadir, Bu Siska. Beliau tentu bahagia, semua menyatakan syukur, dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi pada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi, sehingga Pak Tom Lembong bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga. Ini adalah masa yang membahagiakan bagi keluarga Pak Tom Lembong yang sudah selama 9 bulan 3 hari terpisah sejak tanggal 29 Oktober 2024. Nah, kita pantau sampai tuntas prosesnya karena saat ini sedang menunggu. Nah, kita semua berharap bisa segera selesai dan nanti Pak Tom Lembong, Bu Siska bisa pulang bersama-sama, berkumpul kembali bersama keluarga. Ya. Pak Anies, ada pandangan bahwa pemberian abolisi ini berarti bentuk bahwa Presiden mengakui atau melihat kasus hukum itu politis ya? Ya. Nanti komentar lebih jauh nanti habis Jumatan ya. Sekarang Jumatan dulu. Ada pesan dari Pak Tom Lembong nggak di dalam? Ada pesan atau kalimat yang dititipkan ke Pak Lembong, ada yang diucapkan ke Bapak gitu, obrolannya apa aja yang boleh bagikan ke awak media gitu Pak? Mau ngapain aja Pak? Belum, tapi dia mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Dan beliau mengatakan God works in a mysterious way. Katanya. Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tak terduga. Gitu ya. Terima kasih Pak Anies. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan itu dihapuskan, dihilangkan. Tapi kalau ini tuntutannya dianggap dihapuskan, dianggap tidak ada. Nah karena itu ya Tom Lembong dengan keluarnya abolisi ini ya diakui sebagai warga negara yang tidak pernah melakukan tindak pidana. Itu konsekuensinya. Kalau Bang Refli ini melihat kasus impor gula ini sebenarnya gimana sih Bang? Kasus impor gula ini nothing. Dari awal kan saya mengikuti. Pertama, dari persidangan itu kan terbukti bahwa Tom Lembong tidak menerima aliran dana, baik kepada dirinya maupun kepada pihak yang terafiliasi dengannya. Kan memperkaya diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah, hitungan kerugian negara itu berubah-ubah. Dan bahkan cenderung BPKP sendiri bingung menentukan kerugian negara. Sampai akhirnya, hakim sendiri pun sudah berbeda dengan jaksa dalam hal menghitung kerugian negara. Dan yang ketiga, tidak terlihat ada mens rea atau niat jahat dari Tom Lembong. Padahal mens rea atau niat jahat itulah yang bisa membuat orang seharusnya dinyatakan bersalah atau dihukum dalam tindak pidana apapun. Nah kalau mens reanya tidak ada, niat jahatnya tidak ada, maka seharusnya Tom Lembong sudah dibebaskan dari kemarin-kemarin. Begitu. Kalau kedatangan Bang Refli ini siapa Bang? Saya sih sebenarnya diajak pengacara ya Ari Yusuf Amir untuk menengok Tom Lembong. Barangkali dia ingin menyampaikan secara langsung abolisi itu. Karena yang saya dengar dari Ari Yusuf Amir, dia ditelepon langsung oleh Sufmi Dasko yang mengatakan bahwa Tom Lembong mendapatkan abolisi dan abolisi itu sudah disetujui oleh DPR. Tapi bukan disetujui istilahnya ya. Bahwa dalam abolisi itu Presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi DPR itu memberikan pertimbangan. Pertimbangan itu apa saja, baik positif maupun negatif, tetapi yang paling penting itu adalah prosedur. Substansinya ada di Presiden. Jadi kalau Presiden mau mengeluarkan abolisi,
maka dia bisa lakukan berdasarkan kewenangan konstitusional dia. Berarti nunggu kepres ya Bang buat keluar Pak Tom? Iya, harus nunggu kepres. Sebenarnya kalau kita mau bicara mengenai katakanlah ada gium hukum ya, orang nggak boleh dihukum 1 hari sekalipun kalau dia tidak bersalah. Nah sekarang ini kan hari Jumat, ya harusnya administrasi negara cepat, ya kan? Keluar kepresnya harusnya hari ini juga, jadi Tom Lembong bisa bebas. Cuma saya agak meragukan itu. Jangan-jangan tunggu seminggu dulu kan, berarti kalau dia tunggu seminggu juga harus mendekam lagi di LP Cipinang. Jadi baiknya barangkali ada kebijakan walaupun kepresnya belum keluar tapi Tom Lembong bisa dikeluarkan. Kan pertama kasusnya memang belum inkrah, ya kan? Dan yang kedua adalah dia akan mendapatkan abolisi. Jadi sebenarnya kan tidak ada alasan lagi untuk menahannya begitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hukuman pada Hasto dan Tom Lembong, dan itu jadi semacam gempa bumi politik kecil yang resonansinya tiba di Solo, udah pasti itu. Pengamat politik Rocky Gerung turut berkomentar terkait keputusan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Thomas Lembong. Rocky Gerung menilai langkah tersebut mencerminkan arah baru dalam sistem hukum dan politik di Indonesia. Menurut Rocky, sejak awal jeratan kasus korupsi terhadap Hasto dan Tom Lembong adalah bentuk kriminalisasi karena aktivitas politiknya. Ia menilai dengan mendekatnya Prabowo ke PDIP, tim Solo akan kecewa. Bahkan, Rocky menyebut pembebasan Hasto dan Tom Lembong membuat gempa politik di Solo. Rocky menangkap adanya kegundahan publik atas sikap Prabowo yang kerap menunjukkan penghormatan berlebih terhadap Jokowi. Salah satunya saat Prabowo menyempatkan sowan ke kediaman Jokowi sebelum hadir pada penutupan Kongres PSI di Solo pada Minggu 20 Juli 2025. Mengajukan penghapusan hukuman abolisi pada keputusan dari pengadilan terhadap hukuman pada Hasto dan Tom Lembong, dan itu jadi semacam gempa bumi politik kecil yang resonansinya tiba di Solo, udah pasti itu. Jadi kita mulai membaca bagaimana sebetulnya politik itu, panggung belakang itu lebih menentukan dari panggung depan. Dan di dalam kondisi ini kita mengerti bagaimana Presiden Prabowo karena opini publik, tekanan terhadap sistem pengadilan kita, akhirnya memutuskan untuk memberi penghapusan hukuman sehingga 2 terdakwa tadi atau 2 terpidana tadi akhirnya bisa lepas dari tuntutan hukum itu. Karena bagaimanapun kita mengerti dari awal apa motifnya sehingga Tom Lembong mau di penjara, apa karena dia mendukung kapitalis tuh. Jadi kalau hakim membuat pertimbangan kapitalisme lah yang diuntungkan oleh Tom Lembong lalu dia dihukum. Nah, sekarang berbalik argumennya bahwa Presiden membatalkan tuntutan itu, membatalkan dalil itu. Jadi memang sistem kita bukan sistem kapitalis, kira-kira begitu gampangnya. Demikian juga pada Hasto, bahwa dari awal itu betul-betul adalah kriminalisasi itu dan upaya untuk mencegah tumbuhnya kader-kader baru di PDIP. Jadi kelihatannya memang Hasto tidak bersalah, demikian juga Tom Lembong, dan publik menganggap bahwa ini satu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebentar Pak, sebentar Pak. Pala. Tolong palanya ya, pala. Tangan dulu. Jadi alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Suaranya Pak. Wih, HP itu. sudah diulang ya. Ya, alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Tom Lembong di dalam
ngobrol juga dengan istri beliau yang ikut hadir, Bu Siska. Beliau tentu bahagia, semua menyatakan syukur, dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi pada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi, sehingga Pak Tom Lembong bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga. Ini adalah masa yang membahagiakan bagi keluarga Pak Tom Lembong yang sudah selama 9 bulan 3 hari terpisah sejak tanggal 29 Oktober 2024. Nah, kita pantau sampai tuntas prosesnya karena saat ini sedang menunggu. Nah, kita semua berharap bisa segera selesai dan nanti Pak Tom Lembong, Bu Siska bisa pulang bersama-sama, berkumpul kembali bersama keluarga. Ya. Pak Anies, ada pandangan bahwa pemberian abolisi ini berarti bentuk bahwa Presiden mengakui atau melihat kasus hukum itu politis ya? Ya. Nanti komentar lebih jauh nanti habis Jumatan ya. Sekarang Jumatan dulu. Ada pesan dari Pak Tom Lembong nggak di dalam? Ada pesan atau kalimat yang dititipkan ke Pak Lembong nggak? Ada yang diucapkan ke Bapak gitu, obrolannya apa aja yang boleh awak bagikan ke awak media gitu Pak? Mau ngapain aja Pak? Belum, tapi mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Dan beliau mengatakan God works in a mysterious way. Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tak terduga. Gitu. Terima kasih Pak Anies. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan itu dihapuskan, dihilangkan. Tapi kalau ini tuntutannya dianggap dihapuskan, dianggap tidak ada. Nah karena itu ya Tom Lembong dengan keluarnya abolisi ini ya diakui sebagai warga negara yang tidak pernah melakukan tindak pidana. Itu konsekuensinya. Kalau Bang Refli ini melihat kasus impor gula ini sebenarnya gimana sih Bang? Kasus impor gula ini nothing. Dari awal kan saya mengikuti. Pertama, dari persidangan itu kan terbukti bahwa Tom Lembong tidak menerima aliran dana baik kepada dirinya maupun kepada pihak yang terafiliasi dengannya. Kan memperkaya diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah hitungan kerugian negara itu berubah-ubah dan bahkan cenderung BPKP sendiri bingung menentukan kerugian negara sampai akhirnya hakim sendiri pun sudah berbeda dengan jaksa dalam hal menghitung kerugian negara. Dan yang ketiga, tidak terlihat ada mens rea atau niat jahat dari Tom Lembong. Padahal mens rea atau niat jahat itulah yang bisa membuat orang seharusnya dinyatakan bersalah atau dihukum dalam tindak pidana apapun. Nah kalau mens rea-nya tidak ada, niat jahatnya tidak ada, maka seharusnya Tom Lembong sudah dibebaskan dari kemarin-kemarin, begitu. Kalau kedatangan Bang Refli ini siapa Bang? Saya sih sebenarnya diajak pengacara ya Ari Yusuf Amir untuk menengok Tom Lembong. Barangkali dia ingin menyampaikan secara langsung abolisi itu, karena yang saya dengar dari Ari Yusuf Amir, dia ditelepon langsung oleh Sufmi Dasko yang mengatakan bahwa Tom Lembong mendapatkan abolisi dan abolisi itu sudah disetujui oleh DPR, tapi bukan disetujui istilahnya ya, bahwa dalam abolisi itu Presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi DPR itu memberikan pertimbangan. Pertimbangan itu apa saja, baik positif maupun negatif, tetapi yang paling penting itu adalah prosedur. Substansinya ada di Presiden. Jadi kalau Presiden mau mengeluarkan abolisi, maka dia bisa lakukan berdasarkan kewenangan konstitusional dia. Berarti nunggu ke pres ya Bang buat keluar Pak Tom? Iya, harus nunggu ke pres. Sebenarnya kalau kita mau bicara mengenai katakanlah ada gium hukum ya, orang nggak boleh dihukum 1 hari sekalipun kalau dia tidak bersalah. Nah sekarang ini kan hari Jumat, ya harusnya administrasi negara cepat, ya kan? Keluar kepresnya harusnya hari ini juga, jadi Tom Lembong bisa bebas. Cuma saya agak meragukan itu. Jangan-jangan tunggu seminggu dulu, kan berarti kalau dia tunggu seminggu juga harus mendekam lagi di LP Cipinang. Jadi baiknya barangkali ada kebijakan, walaupun kepresnya belum keluar, tapi Tom Lembong bisa dikeluarkan. Kan pertama kasusnya memang belum inkrah, ya kan? Dan yang kedua adalah dia akan mendapatkan abolisi. Jadi sebenarnya kan tidak ada alasan lagi untuk menahannya begitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
hukuman pada Hasto dan Tom Lembong. Dan itu jadi semacam gempa bumi politik kecil yang resonansinya tiba di Solo, udah pasti itu. Pengamat politik Rocky Gerung turut berkomentar terkait keputusan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Thomas Lembong. Rocky Gerung menilai langkah tersebut mencerminkan arah baru dalam sistem hukum dan politik di Indonesia. Menurut Rocky, sejak awal jeratan kasus korupsi terhadap Hasto dan Tom Lembong adalah bentuk kriminalisasi karena aktivitas politiknya. Ia menilai dengan mendekatnya Prabowo ke PDIP, tim Solo akan kecewa. Bahkan, Rocky menyebut pembebasan Hasto dan Tom Lembong membuat gempa politik di Solo. Rocky menangkap adanya kegundahan publik atas sikap Prabowo yang kerap menunjukkan penghormatan berlebih terhadap Jokowi. Salah satunya saat Prabowo menyempatkan sowan ke kediaman Jokowi sebelum hadir pada penutupan Kongres PSI di Solo pada Minggu 20 Juli 2025. Mengajukan penghapusan hukuman abolisi pada keputusan dari pengadilan terhadap hukuman pada Hasto dan Tom Lembong. Dan itu jadi semacam gempa bumi politik kecil yang resonansinya tiba di Solo, udah pasti itu. Jadi kita mulai membaca bagaimana sebetulnya politik itu, panggung belakang itu lebih menentukan dari panggung depan. Dan di dalam kondisi ini kita mengerti bagaimana Presiden Prabowo karena opini publik, tekanan terhadap sistem pengadilan kita, akhirnya memutuskan untuk memberi penghapusan hukuman sehingga dua terdakwa tadi atau dua terpidana tadi akhirnya bisa lepas dari tuntutan hukum tuh. Karena bagaimanapun kita mengerti dari awal apa motifnya sehingga Tom Lembong mau di penjara, apa karena dia mendukung kapitalis tuh. Jadi kalau hakim membuat pertimbangan kapitalis, semualah yang diuntungkan oleh Tom Lembong lalu dia dihukum. Nah, sekarang berbalik argumennya bahwa Presiden membatalkan tuntutan itu, membatalkan dalil itu. Jadi memang sistem kita bukan sistem kapitalis, kira-kira begitu gampangnya. Demikian juga pada Hasto, bahwa dari awal itu betul-betul adalah kriminalisasi itu dan upaya untuk mencegah tumbuhnya kader-kader baru di PDIP. Jadi kelihatannya memang Hasto tidak bersalah, demikian juga Tom Lembong. Dan publik menganggap bahwa ini satu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebentar panis. Pala. Oh, palanya ya, pala. Tangan. Jadi alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Suaranya Pak. Wih, HP itu. Pak. sudah diulang ya. Ya, alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Tom Lembong di dalam, ngobrol juga dengan istri beliau yang ikut hadir, Bu Siska. Beliau tentu bahagia, semua menyatakan syukur, dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi pada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi sehingga Pak Tom Lembong bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga. Ini adalah masa yang membahagiakan bagi keluarga Pak Tom Lembong yang sudah selama 9 bulan 3 hari terpisah sejak tanggal 29 Oktober 2024. Nah, kita pantau sampai tuntas prosesnya karena saat ini sedang menunggu. Nah, kita semua berharap bisa segera selesai dan nanti
nanti Pak Tom Lembong, Bu Siska bisa pulang bersama-sama, berkumpul kembali bersama keluarga ya. Pak Anies ada pandangan bahwa pemberian abolisi ini berarti bentuk bahwa Presiden mengakui atau melihat kasus hukum itu politis ya? Ya. Nanti komentar lebih jauh nanti habis Jumatan ya. Sekarang Jumatan dulu. Ada pesan dari Pak Tom Lembong nggak di dalam? Ada pesan atau kalimat yang dititipkan ke Pak Lembong nggak? Ada yang diucapkan ke Bapak gitu, obrolannya apa aja yang boleh awak bagikan ke awak media gitu Pak? Mau ngapain aja Pak? Belum, tapi dia mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Dan beliau mengatakan God works in a mysterious way. Katanya. Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tak terduga. Gitu ya. Terima kasih Pak Anies. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan itu dihapuskan, dihilangkan. Tapi kalau ini tuntutannya dianggap dihapuskan, dianggap tidak ada. Nah karena itu ya Tom Lembong dengan keluarnya abolisi ini ya diakui sebagai warga negara yang tidak pernah melakukan tindak pidana. Itu konsekuensinya. Kalau